Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Wini bersama saya, Rina Widi. Apakah kamu sudah siap? Tanya kakek. Sejak kuserahkan darah ini kepada kakek, mereka menyarankan aku agar segera pulang ke rumah. Aku akan pulang ke duniaku dengan sesungguhnya. Aku akan bertemu dengan orang tuaku dan kedua anakku. Kepulangan ini membawa sejuta kesedihan dan kepedihan. Aku harus pulang tanpa Mas Ray. Aku harus meninggalkan Mas Ray dalam keadaan memprihatinkan. Tapi demi kesembuhannya, aku percayakan kepada mereka. Aku juga tidak bisa egois di sini. Ada keluargaku yang mencari dan merindukanku. Setidaknya, Mas Ray sudah ada di tempat aman. Aku percaya dengan ketetapan Allah itulah yang terbaik. Jaga Mas Ray ya Allah. Iya, Ratih, siap. Jawabku lirih. Kakek akan mempersilahkan kamu berbicara dengan Ray. Sampaikanlah apapun itu sebelum kamu pergi meninggalkannya. Aku mendekati Mas Ray. Dia masih berada di dalam peti yang terbuka. Kusentuh rambut Mas Ray. Aku menyentuhnya dengan kelembutan. Dengan ketulusan cinta dan segenap jiwa raga, aku ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu, Mas Ray. Aku bahagia mengenalmu. Jujur, aku sangat mengharapkan kebersamaan. Aku berharap kita bersatu kelak. Bangun ya, sembuh sayang. Aku percaya kamu pasti selamat. Dan kamu akan selalu mengingatku. Kamu akan menemuiku. Aku percaya itu. Kamu tidak akan melupakan begitu saja kok. Aku yakin, Mas. Kamu tidak akan melupakan semua janji-janji yang kamu katakan padaku. Kamu tidak akan lupa sejauh mana impian kita untuk bersama. Kamu tidak akan lupa aku ataupun Hafiza. Cepat bangun ya. Cepat sadar dan cepat sembuh. Aku pamit pulang. Maaf, aku terpaksa meninggalkanmu di sini di saat kamu sedang seperti ini. Percayalah, doaku selalu menyertaimu. Aku pamit. Sampai nanti hingga kita bertemu lagi di dunia yang sama. Aku akan selalu menunggumu. Aku akan selalu menunggu kehadiranmu. Aku akan setia menunggu kamu, Mas Ray, hingga Tuhan menyatukan kita kembali. Kuusap air mataku ketika langkah kian menjauh dan terbaringnya Mas Ray. Berkali-kali aku menoleh ke arahnya, meneteskan air mata ini. Aku sudah siap. Nenek akan selalu mengingatmu dan pasti akan merindukanmu. Ucap nenek mengusap kepalaku. Kakek mendekatiku. Terlihat ada butir air mata yang tertahan di mata mereka. Ratih akan selalu mengingat kakek dan nenek. Ratih pasti akan merindukan kalian. Terima kasih atas semua kebaikan kakek dan nenek selama ini. Apa jadinya jika tidak ada kalian? Terima kasih telah menjaga dan melindungiku. Ratih pamit pulang. Sampaikan salam kepada Mas Ray ketika dia bangun. Titip Mas Ray. Ratih berharap bisa bertemu lagi dengan nenek dan kakek Thohir. Nenek melepas pelukannya dan aku bersiap mendekati lorong hitam yang sudah menunggu. Pasti kami akan sampaikan dan kami berjanji untuk mengantarnya ke dunia manusia untuk mencarimu. Terima kasih, aku percaya, batinku. Perlahan aku berjalan menjauh dari nenek dan kakek Thohir, berjalan menuju lorong hitam yang berulang kali telah membawaku. Kini, lorong ini akan membawaku pulang ke dunia asalku. Aku mendengar suara banyak sekali orang. Aku mendengar ada suara tangisan di kedua telingaku. Aku mendengar semuanya samar. Aku bisa merasakan tubuhku sedang digoyang-goyangkan seseorang. Aku merasa ada kecupan hangat di keningku. Namun, aku hanya bisa mendengar dan merasakan. Ingin sekali rasanya membuka mataku dan menggerakkan tubuhku. Tapi setiap kali berusaha, tetap tidak bisa aku lakukan. Aku mencoba lagi dan lagi. Sebenarnya, kenapa denganku? Mengapa aku hanya bisa mendengar mereka tanpa bisa menggerakkan anggota badan ataupun membuka mataku meskipun hanya sedikit? Saatnya disalatkan.
Suara siapa itu? Apa maksudnya? Disolatkan? Siapa yang akan disolatkan? Tidak, apa mungkin itu aku? Aku ini masih hidup. Aku mencoba berteriak sekeras mungkin. Aku berusaha sekuat tenaga bangun dari tidur panjangku. Aku berusaha menggerakkan jari tangan dan kaki sedikit demi sedikit, terus menerus membaca Al-Fatihah dan ayat kursi di dalam hati. Dan hingga akhirnya, mataku mulai terbuka. Aku bisa membuka bola mataku dan melihat ke sekeliling rumah. Aku arahkan pandanganku ke sekeliling ruangan yang bisa kujangkau oleh mata. Kini, leherku sudah bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Tangan dan kaki sudah mulai bisa digerakkan perlahan. Aku sudah sampai di rumahku. Tetapi, mengapa banyak sekali tetangga di sini? Mereka memakai baju serba hitam, sama persis seperti mimpi kematianku. Mereka berlari menjauh dari tempat tidurku. Begitupun Dani dan Hafizah dibawa orang tuaku menjauh. Kenapa sebenarnya mereka ini? Kenapa mereka seperti menyimpan ketakutan ketika melihatku? Mereka berkumpul di sini, lalu mereka berlari menjauh. Apa kedua anakku tak rindu? Apa orang tuaku juga tak merindukanku? Aku berusaha duduk, kualihkan pandanganku ke badan yang sudah diikat kain mori. Aku sangat terkejut melihat badanku sendiri. Aku terbaring dan sudah tertutup dengan kain kafan. Aku sudah diikat seperti layaknya orang yang sudah meninggal. Aku yang akan sehat mereka solatkan tadi. Aku sudah dianggap mati oleh mereka semua. Benar saja, kakek Thohir memintaku agar cepat kembali hari ini. Jadi, karena ini alasannya. Jika saja aku lebih lama di sana, mungkin aku sudah benar-benar meninggal dunia dan tidak akan bisa hidup kembali. Terima kasih ya Allah. Terima kasih nenek. Terima kasih kakek Thohir. Aku berusaha melepas ikatan di badan sendiri tanpa bantuan mereka. Dan aku tutupi badanku dengan kain mori yang telah terlepas ikatannya. Semua orang terkejut. Mereka kebingungan dan memang ada rasa takut di wajah mereka semua. Aku panggil nama anakku, Dani dan Hafizah. Mereka berlari ke arahku. Aku memeluk keduanya dengan tetesan air mata kebahagiaan. Aku sangat rindu kedua anakku. Aku bahagia bisa memeluk mereka kembali. Ibu dan bapak juga mendekatiku perlahan. Ada tangis bahagia di antara kami. Begitupun orang-orang yang menyaksikan. Mereka bisa merasakan apa yang sedang kami rasakan. Ibu hidup lagi. Hafizah terisak-isak di pelukanku. Begitupun Dani. Dia sudah ada di sini. Ada ibu dan bapak. Mereka mendekapku. Kamu hidup lagi. Alhamdulillah ya Allah. Telah kau izinkan anakku hidup kembali. Ibu bersujud syukur dengan tangisannya. Kedua orang tua aku menjelaskan kejadian di mana detik-detik saat aku menghembuskan nafas terakhirku. Semua orang di sini mendekat dan ikut mendengarkan penjelasan mereka. 2 hari lalu, setelah kepergianku, terbawa orang hitam. Hafizah terbangun. Dia membangunkanku. Namun, aku tetap saja tidak membuka mata dan terus terpejam di atas sejadah, posisi mana memegang sebuah Al-Quran di tangan kananku. Ketika itu, Hafizah berlari membangunkan nenek dan kakeknya. Aku tidak sadarkan diri dan baringkan di atas kasur. Namun, sampai pagi tiba, aku tetap saja belum terbangun. Hingga akhirnya, kedua orang tuaku memanggil seseorang dokter agar memeriksaku. Ternyata, keadaanku masih sama seperti sore hari tiba. Belum ada tanda-tanda kesadaran. Detak jantungku mulai melemah. Dan pada akhirnya di hari kedua itulah hembusan nafas terakhirku. Mati suri. Iya, semua orang menyebutku mati suri. Mati lalu hidup kembali sebelum jenazah dikuburkan. Hal yang dulu ku dengar sangat jarang dialami. Tetapi sekarang aku sendiri yang mengalaminya. Bagaimana mungkin hanya 2 hari aku tak sadarkan diri. Padahal panjang sekali perjalananku di sana. Inilah maksud dari hidup di dunia hanya singgah dan bertamu saja. Karena sejatinya hidup kekal bukan di sini, melainkan hidup kekal yang sesungguhnya adalah hidup setelah kematian. Bermaksiatlah sesukamu, maka balasan akan lebih panjang dari waktu yang kau gunakan untuk itu. Perbandingan dunia dan kehidupan setelah kematian, 2 jam di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat.
Wallahu alam. 7 hari berlalu. Hari ini adalah hari di mana aku sudah mulai pulih kembali. Sakit di badan sudah membaik. Hanya saja aku masih merasa sakit di bagian perut. Jika dipandang oleh mata perutku seperti biasa-biasa saja. Tidak ada luka ataupun yang lainnya. Namun, rasa sakit ini masih saja aku rasakan sampai sekarang. Itulah sebabnya aku harus lebih berhati-hati menjalani aktivitas. Aku sudah bisa bermain dengan anakku Hafiza dan berkumpul lagi dengan Dani anak laki-lakiku. Kabar kematianku seakan menjadi trending topik warga sekitar dan masih menjadi perbincangan hangat para tetangga. Setiap hari, mereka bergilir menjengukku. Mereka menanyakan hal yang sama, ingin mendengar cerita di alam lain dan sampai hidup kembali. Seperti apa kehidupan di sana? Itulah pertanyaan yang selalu aku dengar, tetapi aku tidak mungkin menceritakan perjalananku selama di sana. Aku hanya menjawab, aku tidak ingat apa-apa. Sampai hari ini, aku belum mulai bekerja, menjual aneka jajanan keliling seperti biasa. Hafiza selalu diantar jemput oleh kakaknya ke sekolah. Dani memang sangat menyayangi adiknya, meskipun dia tahu Hafiza bukan adik kandungnya. Dani belum mengetahui asal-usul si kecil Hafiza. Yang ia tahu, Hafiza adalah seorang bayi yang dirawat ibunya ketika hanya di arus sungai. Dan juga sangat mengerti bagaimana aku sangat mendambakan anak perempuan setelahnya. Hanya saja, dulu aku dan Mas Jadi sangat sulit untuk memiliki anak kedua. Mama, jangan pikirkan kerja dulu. Biar Dani saja yang mencari pekerjaan. Kerja apapun itu asal halal, Dani akan lakukan. Sekarang Mama fokus sama kesehatan dulu. Dani meletakkan teh manis dan pisang goreng di meja untukku. Dani anak yang sangat mengerti. Dia sangat membantu neneknya merawatku. Aku akan tetap bekerja setelah badanku benar-benar pulih. Batinku. Hari demi hari, aku hanya menghabiskan waktu untuk istirahat, berdiam diri di dalam rumah dan bermain dengan Hafiza. Terkadang di saat diam, aku memikirkan keadaan Mas Rey. Bagaimana kabarnya sekarang? Aku mengingat senyumannya. Aku ingat betul wajah Mas Rey. Apa Mas Rey sudah sadar sekarang? Ya Allah, berikan Mas Rey kesembuhan. Sadarkanlah dia, bangunkanlah dia. Dan jika nanti dia sudah menjadi manusia, aku mohon pulihkanlah semua memori ingatannya. Aku meraih Al-Quran kecil pemberian Nenek Toir waktu itu. Masih tersimpan rapi di atas lemari milik Hafiza. Mungkin ibu yang menyimpannya saat aku tidak sadarkan diri. Perlahan, aku membuka Al-Quran yang sudah berada di tanganku. Al-Quran ini sama seperti Al-Quran yang lainnya. Huruf-huruf Arab tersusun sangat rapi dan sangat indah dan jelas. Namun, tinta yang tertulis di bawah berwarna hitam, bukan berwarna keemasan lagi. Sinar dari satu lembar ke lembaran lain sudah tidak bisa aku lihat. Bahkan ketika aku berusaha mencoba mematikan lampu kamar, Al-Quran ini sudah tidak mengeluarkan sinar cahaya apapun. Mungkin karena semuanya telah usai, kini saatnya aku menunggu hasil di dunia nyata. Antara 3 pilihan yang harus aku terima. Mas Rey selamat, dia mencariku, dan kami hidup bersama. Mas Rey selamat, namun dia tidak mengingatku. Dan Mas Rey tidak ia mencariku atau Mas Rey. Tidak, Mas Rey pasti selamat. Aku yakin. Hari ini, hari ke-28, badanku sudah mulai fit kembali. Lebih baik dari sebelumnya. Sakit di bagian perutku sudah mulai menghilang. Aku mulai bisa beraktivitas seperti biasa, meskipun belum diperbolehkan orang tuaku dan Dani bekerja. Selesai mencuci baju, mencuci piring, beberes dan memasak, aku duduk di depan kursi. Karena ini hari Minggu, Hafiza libur ke sekolah. Dia masih asik bermain boneka di sebelahku. Tiba-tiba, Dani menghampiri kami dengan ponselnya yang berada di tangan, dan terlihat senang dan duduk di sebelah adiknya Hafiza. Geser dikit dong, Dek, pinta Dani. Hafiza pun langsung bergeser. Ma, Dani dapat tawaran kerjaan dari Pak Arif. Dani terlihat sangat senang setelah membaca pesan WhatsApp dari Pak Arif. Oh ya,
Kerja apa kalau Mama boleh tahu? Dani diminta jaga toko materialnya, karena yang biasa jaga toko Pak Arif mendadak minta cuti 1 bulan. Jadi Dani diminta gantiin selama sebulan itu, Mah. Memang, Pak Arif mempunyai usaha toko material di 2 cabang yang tidak pernah sepi. Namun jarak rumah kami dengan toko material Pak Arif lumayan jauh. Dani mengalihkan pandangannya ke layar HP. Kemudian, ia melanjutkan perkataannya. Tidak apa-apa kan, Mah? Gajinya kecil sih. Terus hanya 1 bulan kerja gantiin karyawannya. Yang paling penting, Dani bisa bantu Mama. Di waktu sebulan itu, Dani berusaha mencari pekerjaan lain, yang penting halal. Masya Allah, Dani anak Mama. Aku memeluknya. Memang ini salahku. Aku tidak bisa menyekolahkannya. Dani, aku tidak bisa menyekolahkan Dani setinggi yang dia inginkan di waktu kecil. Masuk ke sekolah saja, dia dibantu beasiswa dari sekolah. Setelah kelulusan, aku menempatkan Dani di pesantren. Dani harus memendam cita-cita menjadi seorang dokter. Dia ingin menjadi dokter yang baik, keinginannya sangat mulia. Dani ingin menggratiskan biaya berobat pasien khusus di hari Jumat. Namun, apalah daya, miskin harta, minim pendidikan, namun aku tidak mau Dani menjadi anak yang fakir ilmu agama. Jadi bagaimana, Mah? Dani diizinkan kerja di toko Pak Arif kan? Dani mengulang pertanyaannya. Aku mengusap butir air mata yang terjatuh begitu saja. Kupeluk tubuh mungil Hafiza dan kupeluk Dani. Mama mengizinkan, sayang. Jawabku. Hari ini adalah hari pertama aku mengantarkan Hafiza ke sekolah. Dani sudah berangkat sejak pagi tadi, berangkat dengan berjalan kaki hingga sampai ke jalan raya, dilanjutkan lagi dengan naik angkot sampai ke toko material Pak Arif. Kugendong Hafiza menyeberang sungai kecil, seperti biasa, berjalan kaki melewati jalan terobosan dan melewati persawahan. Hafiza bahagia sekali bisa diantar ibu lagi. Iya sayang, ibu juga bahagia sekali bisa mengantar Fiza ke sekolah lagi. Sesampainya di sekolah, semua ibu sudah berkumpul di depan kelas. Suasana sekolah terasa sepi tanpa adanya Ibu Reni. Kurendahkan badan dan tersenyum. Mereka membalas senyumanku. Memang, semenjak Ibu Reni tidak ada, mereka tidak sering membuli atau menghinaku lagi. Kuantarkan Hafiza sampai di depan kelas. Setelah itu, aku duduk kembali di luar kelas. Bu Rati, duduk di sini sama kita. Salah satu ibu mempersilahkan aku duduk dekat mereka. Aku berjalan menghampiri ibu yang berkerumun. Mereka memintaku agar menceritakan kejadian mati suri yang kualami. Mereka memintaku menjelaskan bagaimana rasanya saat aku di sana. Seperti biasa, aku hanya menjawab bahwa aku tidak mengingat apa-apa. Sepulang sekolah, aku langsung menjualkan aneka jajanan yang sudah dipersiapkan. Hafizah aku titipkan kepada ibu di rumah. Karena sejak itu, hanya bapak yang pergi ke kebun dan ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Hafizah jangan nakal ya. Ibu mau keliling dulu. Doakan biar jualan ibu habis ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjalan kaki dari rumah ke kampung-kampung. Alhamdulillah, jualan hari ini habis tak tersisa. Hanya saja, banyak sekali pembeli yang menanyakan hal yang sama. Mereka ingin tahu bagaimana perjalananku ketika aku dikabarkan meninggal dunia. Sampai bosan aku mendengar pertanyaan itu. Satu pertanyaan yang sama dari mulut orang ke orang lainnya. Saya tidak ingat, Bu. Ini takdir. Mungkin Allah masih memberikan kesempatan saya hidup. Jawabku. Lelah berjalan jauh, aku melangkah dengan cepat. Aku ingin segera sampai dan beristirahat, karena masih terasa sakit di bagian perut jika kelelahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Fiza. Dia langsung berlari menghampiri. Wah, ibu sudah pulang. Gimana bu jualannya? Alhamdulillah nak. Ini berkat doa Fiza anak solehanya ibu. Amin. Kuletakkan keranjang dan kusandarkan badan perlahan di samping Hafizah. Ibu sakit ya? Tanya Hafizah memijat tangan dan kaki. Enggak sayang, ibu hanya capek. Kamu sudah pulang Rati? Udah bu, baru aja Rati sampai.
Jawabku kepada ibu. Kamu kan sekarang udah pulang. Mumpung masih siang, ibu mau menyusul bapak sebentar ya ke kebun. Mau metik sayuran buat besok. Ibu sudah siapin makan di belakang. Ucap ibu dan berlaru. Iya, hati-hati bu. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Aku ajak Hafiza tidur siang. Hafiza tidur di sebelahku dengan bonekanya. Aku kecup kening anakku. Baru saja aku hendak memejamkan mata. Terdengar ada suara ketukan pintu dari luar. Aku beranjak bangun dengan kepala yang berputar-putar. Ya, karena rasa ngantuk dan capek. Baru saja terpejam sebentar, aku harus bangun lagi membukakan pintu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sebentar ya, ucapku tergesa. Siva? Sontak, aku langsung terkejut melihat kedatangan Siva. Siva adalah adik kandung dari Mas Yadi. Sejak meninggalnya kedua orang tua mereka, Mas Yadi dan Siva berpisah. Siva menikah dengan suaminya yang tinggal di kota. Sementara Mas Yadi tinggal di rumah kami yang lama, rumah sederhana yang telah kami tinggalkan 4 tahun lalu. Antara adik dan kakak tidak pernah saling kabar, meskipun hanya sekedar berbalas pesan. Penampilan Siva sekarang sangat jauh berbeda. Dulu, Siva adalah anak yang sangat polos dan sederhana. Sekarang, dia menjadi wanita yang cantik dan lebih terawat. Ditambah lagi, penampilannya yang dulu terbuka. Sekarang, Siva datang dengan penampilan syar'inya. Mbak Ratih. Siva langsung mencium tanganku. Kupersilahkan Siva masuk ke rumah. Setelah itu, aku buatkan teh manis hangat untuknya. Kapan kamu pulang, Siva? Di mana suamimu? Tanya aku. Namun, bukannya menjawab, Siva terdiam, matanya berkaca-kaca. Kamu sedang ada masalah ya? Kamu kesini sama siapa? Tanya aku lagi. Aku ke rumah lama Mbak Ratih, tapi kali ini tidak ada di sana. Aku mencari informasi ke tetangga di sana. Katanya Mbak Ratih sudah pindah 4 tahun yang lalu, dan aku langsung kemari. Jelasnya. Setelah lama berbincang, Siva mulai menceritakan masalah yang dialaminya. Siva menikah dengan orang kaya di kota, tapi suaminya tidak mau menerima keluarganya, termasuk Mas Yadi. Itulah alasan Siva tidak bisa memberi kabar semenjak meninggalnya ibu dan bapak. Di kota, Siva hanya bisa menahan rindu. Dia ingin pulang ke kampung kelahirannya. Tapi, apalah daya, setiap kali Siva ingin pulang, selalu saja dilarang oleh suaminya. Bukan hanya itu, nafkah yang biasa diberikan diambil karena takut Siva akan nekat pulang ke kampung tanpa seizinnya. Sejak itulah, aku merasa sangat kesepian di rumah sendiri. Terlebih lagi, sampai sekarang, aku belum dikarunia seorang anak pun. Itu yang membuatku merasa kesepian. Uang bulanan yang sering diberikan sudah tidak aku terima. Aku harus meminta uang langsung kepada suamiku, karena dia yang mengaturnya. Kadang saat aku minta pun tidak langsung diberi dengan alasan harus hemat. Keseharianku di kota berkumpul dengan ibu-ibu. Aku sering menghadiri pengajian bersama mereka. Aku lebih akrab dengan tetangga sekitar dibandingkan dengan keluarga suamiku. Aku lebih dekat dengan mereka, dan alhamdulillah karena mereka juga, aku bisa berubah seperti ini. Aku sadar, Mbak, aku memang jauh dari Tuhan. Perlahan aku bertekad ingin berhijrah. Belajar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya memang tidak mudah, Mbak. Selalu ada ujian dan cobaan. Dari mulai keluarga suami yang semakin tidak menyukaiku. Aku menjadi buah bibir di seluruh keluarga. Terlebih lagi Mas Virgo semakin tidak suka dia bicara terang-terangan saat itu. Aku tetap kekeh mempertahankan apa yang memang baik menurutku. Bertahun-tahun aku mengikuti suamiku. Bertahun-tahun aku tidak pernah melawan apa yang dikatakan suamiku. Tetapi setelah itu, Mas Virgo menjalin hubungan dengan wanita cantik. Wanita itu sering diajak ke rumah. Aku sering diperlakukan seperti pembantu, melayani minuman dan makanan untuk mereka. Awalnya,
Aku memang tidak tahu hubungan antara wanita itu dengan Mas Virgo, tapi Allah menyayangiku, Mbak. Suatu hari, aku mendengar perbincangan mereka berdua perihal rencana pernikahan di dalam kamar. Saat itu aku tidak boleh marah. Aku harus diam, karena menurutnya, orang miskin harus mau diperlakukan apapun tanpa melawan. Bahkan suamiku sering sekali bermain tangan ketika marah. Aku sudah tidak tahan dengannya. Lalu setelah itu, Mas Virgo menceraikan aku di depan kedua orang tuanya. Aku hanya bisa menangis tanpa pembelaan. Mereka langsung menyetujui apa yang dikatakan Mas Virgo. Talak 3 dikatakan dengan lantang di depan keluarga dan wanita itu. Hingga akhirnya, aku pulang mencari Mas Yadi dan Mbak Ratih. Cincin terpaksa aku jual demi agar bisa sampai kemari, karena aku sudah tidak punya uang lagi. Aku dibuang seperti sampah. Hanya baju yang kubawa Mbak. Dia tidak memberikan uang sepeser pun selepas itu. Pecah air matanya berlinang juga air mataku mendengar kisah hidup Siva. Ternyata menikah dengan orang kaya tidak semuanya sama seperti yang difikirkan. Harta yang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Itulah pentingnya ketika kita memilih pasangan. Kita juga harus memilih pasangan yang bisa mencintai kita apa adanya, menerima kekurangan kita, menerima orang tua beserta keluarga kita dengan tulus. Apalagi jika seorang wanita sudah mempunyai seorang anak, kita harus bisa memilih pasangan yang benar-benar menerima semuanya. Dalil perintah menutup aurat. Hai anak Adam, sesungguhnya di mana Mas Yadi? Tanya Siva setelah ia mulai tenang. Aku menceritakan tentang Mas Yadi yang mengucapkan talak 4 tahun lalu dan dia menikah dengan Ibu Reni hingga pada akhirnya Mas Yadi harus mendekam di penjara karena perbuatannya. Siva sangat terkejut ketika mendengar penjelasanku. Dia meminta aku untuk menemaninya menjenguk Mas Yadi di sel tahanan. Semenjak Siva datang, aku mengizinkannya untuk tinggal bersamaku di sini. Karena bagaimanapun, dia adalah mantan adik iparku yang sudah tidak punya siapa-siapa di sini selain Mas Yadi. 1 minggu Siva tinggal, dia mampu mengambil hati anakku Hafiza. Hafiza sangat senang dengan kehadiran tantenya di rumah. Begitupun sebaliknya. Siva terlihat sangat menyayangi Hafiza. Setiap hari, Siva yang menggantikanku mengantarkan Hafiza dan menunggu sampai pulang sekolah. Siva tidak tahu siapa Hafiza sebenarnya. Yang ia tahu, Hafiza adalah anak dari Mas Yadi, kakaknya. Kini setiap malam pekerjaanku dibantu oleh Siva. Kami bangun pagi-pagi sekali untuk membuat aneka jajanan yang akan esok pagi pekerjaan menjadi lebih ringan. Aku bisa membuat jajanan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Malam ini hujan lebat disertai angin dan kilat petir yang menakutkan. Hujan lebat membuat rumah kami digenangi banyak sekali air akibat genting-genting yang sudah rusak dan bocor. Terlebih lagi, angin besar membuat kami semakin takut berada di dalam rumah. Rumah yang sudah cukup tua, bukan hanya beralaskan tanah, berdinding bambu yang sudah bolong dimakan usia. Namun, tiang penyangga rumah juga masih dengan bambu, bukan kayu. Bambu penyangga sudah lemah dan tidak cukup kuat untuk menyangga lebih lama lagi. Kami semua berkumpul di ruang depan. Hafiza masih berada dalam dekapan Dani berada di sampingku. Kami, ibu, bapak, dan Siva semuanya ada di sini. Kami hanya berdoa, berharap tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Kami terus berdoa meminta perlindungan dan dihindarkan dari bahaya dan hal yang buruk. Namun sepertinya Tuhan telah mengatur rencana lain. Dia berkehendak lain. Sejak kejadian hujan malam itu, menyebabkan rumah kami terpaksa meninggalkan rumah. Rumah tua yang kami tempati roboh karena angin kencang dan hujan yang sangat lebat. Semuanya hancur, terbawa angin yang tiba-tiba menyerang rumah kami. Hanya saja Tuhan masih melindungi sehingga bisa melarikan diri dengan selamat. Terkadang tidak selamanya keinginan di dalam doa kita sama seperti apa yang Allah rencanakan. Ada kalanya permintaan kita tidak dikabulkan Allah, namun percayalah, semua doa pasti didengarnya. Hanya saja
Allah menyiapkan rencana lain yang tidak kamu ketahui, dan pasti itu lebih baik. Ingat dengan pepatah, di balik musibah pasti ada hikmah, dan di balik kesusahan pasti ada kesenangan. Allah mempunyai kejutan di hari lain untuk mengganti semua doa lebih dari yang kita minta. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Surat Asy-Syarf atau Al-Insyirah ayat 5. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Takabun ayat 64. Kembali ke keluarga Ratih. Rumah sederhana kini sudah menjadi puing-puing berserakan, hancur berantakan. Ada sejuta kesedihan di wajah ibu dan bapak, karena memang inilah gubuk kami satu-satunya. Aku menangis memeluk kedua orang tuaku, begitupun Dani dan Hafizah. Terpukul sekali dengan musibah ini, tapi kami sadar ini sudah ketetapan dan inilah yang terbaik. Kami harus bisa ikhlas dan sabar meskipun berat sekali rasanya. Sejak saat itu, kami pindah ke rumah almarhum orang tua As-Sifa. Sifa mengajak kami untuk ikut bersamanya. Jarak rumah kami dan rumah Sifa memang jauh. Kami harus membutuhkan waktu 1 atau untuk bisa sampai ke sana. Tabunganku habis untuk perjalanan. Kami sudah tidak memiliki uang sepeser pun. Sungguh, kami sedang berada dalam kesusahan. Untuk makan saja, kami bingung. Rumah dekat jalan raya. Hanya saja, rumahnya tidak jauh berbeda dengan rumahku. Rumah disangga dengan kayu jati dan akan lebih kuat dari rumah kami yang sudah tinggal puing-puing itu. Selama tinggal di sini beberapa hari, Hafizah belum bisa kudaftarkan sekolah karena kami tidak memiliki uang sedikit pun. Jangankan memikirkan sekolah, untuk makan saja kami harus bisa memutar otak. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang untuk melanjutkan hidup? Hanya ada satu cincin yang melingkar di jari manisku. Ini adalah cincin pemberian Mas Yadi dulu. Aku akan menjualnya untuk makan dan modal berdagang di desa baru. Aku berharap rizkiku baru dan lebih baik dari sebelumnya. Sayang, sungguh sayang. Ujian dan cobaan kini aku rasakan kembali. Baru 1 bulan sejak kami pindah rumah, aku harus kehilangan kedua orang tuaku sekaligus. Aku kehilangan kedua surgaku, hancur. Harus bagaimana lagi aku menjalani hidup? Kesedihan masih begitu menusuk. Ditambah lagi, aku harus menerima kenyataan ini. Telah tertutup satu surga ketika kehilangan satu orang tua. Dan ketika kita kehilangan kedua orang tua, tertutuplah kedua surga yang kita punya. Amalan anak untuk orang tua yang sudah meninggal. 1. Banyak berdoa. 2. Membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa sampai khatam Al-Quran, bacakan Yasin. Karena surat ini dia Quran, tidak juga bisa baca Yasin, jurus terakhir ya Ummul Quran, Al-Fatihah. 3. Bersedekah. Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia. Kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai ke almarhum ibuku? Kata Nabi, bersedekahlah. 4. Berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal. 5. Berpuasa. Puasa yang ditanggalkan bisa diganti oleh ahli waris, anaknya. Cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. 1. Memohon ampunan kepada orang tua melalui Allah dengan taubat nasuha. 2. Jujurlah kepada Allah kalau kamu pernah berbuat durhaka kepada orang tua sewaktu masih hidup. 3. Mensolatkan dan menguburkan jenazah dengan cara yang baik. Memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua. 4. Membayar dan melunasi hutang kedua orang tua semasa hidup. 5. Melaksanakan wasiat almarhum sesuai syariat. 6. Menyambung tali silaturahmi dengan mereka yang pernah menjalin silaturahmi dengan orang tua. 7. Menjaga nama baik orang tua yang sudah meninggal. Cara mengobati rindu kepada orang tua yang sudah meninggal. 1. Bersedekah
bisa dengan harta, ilmu, atau memberi makan dan minum pada orang yang membutuhkan dan meniatkan pahalanya untuk kedua orang tua. 2. Membaca Al-Quran, tapi tidak sanggup khatam, bacakanlah surat Yasin. Kalau tidak sanggup, paling sedikit, bacakanlah Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. 3. Ziarah ke makamnya. Ziarah ini dimaksudkan agar kamu mengingat akhirat dan tidak terlalu cinta pada dunia. Kembali ke cerita. Ibu dan bapak sakit-sakitan. Mereka selalu memikirkan rumah yang sudah rata di atas tanah. Sebelum meninggal, ibu dan bapak mereka sempat memberikan sertifikat tanah dan kebun miliknya untukku. Mereka memberikannya untuk masa depan Dani dan Hafiza kelak. Mereka mengkhawatirkan kedua cucunya. Ibu dan bapak tidak ingin melihat anak cucunya kesusahan seperti mereka. Nak, peganglah sertifikat ini. Kamu boleh menjualnya kapanpun kamu butuh. Utamakanlah masa depan Dani dan Hafiza. Sekolahkan dia agar menjadi anak pintar, agar mereka tidak seperti kakek dan neneknya. Ki berharap kalian bisa hidup mulia kelak. Cukuplah kemiskinan ini ditutup oleh kami, ucapnya. Kini aku harus berjuang hidup bersama kedua anakku. Hafiza putus sekolah, Dani pun harus rela kehilangan pekerjaannya. Aku kehilangan semangat. Namun ada Siva yang selalu memberikan motivasi agar aku bisa bangkit dari kesedihan. Siva selalu memberiku dukungan karena aku harus bisa demi Dani dan Hafiza. Mereka sangat membutuhkanku. Ada harta berharga yang harus kujaga. 2 bulan berlalu, aku sudah bisa tegar. Meski 3 bulan setelahnya, toko kue sudah menjadi hak milik kami. Berawal dari menyewa hingga akhirnya impian kami mempunyai toko kue terwujud. Kami sudah bisa mempekerjakan 3 karyawan di sini. Sejak ada karyawan di toko, aku lebih banyak mempunyai waktu bersama Hafiza dan pulang setiap Sabtu Minggu sekali. Karena jarak rumah sakit Wijaya jauh dari tempat tinggal. Nak, minta sedekahnya. Tiba-tiba, seorang nenek berjubah hitam menghampiriku. Nenek itu menundukkan pandangannya dengan mengarahkan satu tangannya ke arahku. Nenek, apa benar itu Nenek Thohir? Ya Allah, apa benar itu nenek? Nenek datang kemari menemuiku. Aku mendekati nenek dan memanggilnya. Ternyata dugaanku salah. Nenek itu bukan Nenek Thohir. Wajahnya berbeda. Hanya jilbabnya saja yang mirip. Aku rindu Nenek Thohir. Aku rindu. Kapan kami bisa bertemu? Aku terdiam di depan nenek itu. Ibu. Hafiza menyentuh tanganku. Astagfirullah. Aku memikirkan Nenek Thohir dan berdiri diam tanpa kata. Ku ajak nenek itu untuk mampir ke dalam toko. Mungkin saja dia lapar. Namun, nenek itu tidak mau melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Nenek menolak dengan alasan tidak mau mengotori lantai. Tidak, nak, terima kasih. Nenek tidak mau mengotori lantai bagus ini dengan kaki nenek yang sangat kotor. Memang, nenek yang ada di depanku tidak memakai alas kaki. Namun kakinya tertutup nyaris tak terlihat karena gamis panjangnya. Astagfirullah. Aku terus saja memaksanya. Namun, nenek itu terus tetap kekeh tidak mau melangkahkan kakinya. Aku mengambil uang 3 lembar warna biru dari baju gamisku dan kuberikan padanya. Terlihat nenek itu sangat bahagia melihat uang 50 ribuan yang ia terima di tangannya. Tetapi nenek langsung menciut. Ini terlalu bahaya. Nenek tidak bisa menerima. Terima ya, rezeki nenek hari ini, ucapku memaksa. Kemudian aku berikan kue ke dalam box untuk nenek tersebut makan. Ada senyum kembali di wajahnya. Tidak henti-hentinya nenek itu mengucapkan terima kasih dan mendoakan kelancaran rezeki sebelum beliau pergi. Mbak Ratih, kalau mau pulang ke rumah duluan gak apa-apa ya Mbak. Nanti aku yang bantuin karyawan di sini. Lagian Hafiza perlu tidur siang. Iya sudah, Mbak pulang dulu. Nanti kalau ada apa-apa telepon Mbak ya. Siap Mbakku, tawannya.
Sejak kami pindah rumah sampai sekarang, kami sudah seperti kakak beradik sekandung. Bukan hanya hal pekerjaan dan keluarga, bahkan hal yang lain, Syifa tak sungkan-sungkan menceritakannya padaku. Namun, aku masih menutup rapat tentang kisah hidupku. Biarlah ini menjadi sejarah kisah terendah, terindah, dan terpahitku. Terindah karena aku bisa mengenal Mas Ray dan saling mencintai sesudah kepahitan itu. Namun, pada akhirnya berubah menjadi pahit seperti sekarang. Kita harus berpisah karena keadaan dan entahlah. Aku segera mengusap butir air mata yang hendak keluar dari mataku. Tak membutuhkan waktu lama, Hafizah tertidur memeluk boneka yang selalu ia bawa. Aku memandang lama wajah Hafizah. Wajahnya mengingatkan aku pada Mas Ray. Bibirnya yang tipis itu sangat persis dengan Mas Ray. Mas Ray, kapan kamu datang menemuiku? Aku hampir putus asa menunggumu. Apa kita akan kembali bertemu lagi di sini? Batinku. Apa jika kamu kembali nanti, kamu masih mengingatku dan masih mencintaiku? Lagi-lagi, hanya itu yang ada di pikiranku. Kali ini butiran air mata menetes membasahi kedua pipi. Aku baringkan badanku dan mendekap tubuh kecil Hafizah anakku. Mas Ray. Aku berlari mengejar Mas Ray. Kulihat Mas Ray jauh di ujung sana. Itu memang Mas Ray. Di sana, Mas Ray mengenakan baju yang sama seperti sebelumnya, baju panjang berwarna putih. Namun, kali ini aku tidak melihat ada bercakan darah sedikit pun di bajunya. Bahkan, wajahnya lebih segar dari biasanya. Wajahnya berseri-seri. Aku bisa langsung mengenalinya karena ciri khas yang berbeda dari diri seorang Mas Ray. Lelaki manis tampan dan rupawan. Bibir tipisnya tersenyum ke arahku. Tetapi, apa yang dia lakukan? Mas Ray malah menghindar saat aku melangkahkan kaki untuk mendekat. Seakan dia tidak mau dekat. Dia seperti tak merindukanku. Aku berhenti di depan Mas Ray. Aku menangis terseduh karena aku benar-benar bahagia bisa bertemu dengannya lagi di sini. Aku ungkapkan tentang kerinduanku selama ini. Namun, Mas Ray tidak meresponku. Dia tidak menjawabku. Mas Ray hanya tersenyum tanpa ada kata-kata dari mulutnya. Kenapa kamu tidak menjawabku, Mas? Tetap saja, Mas Ray hanya diam tanpa kata. Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Aku terus bertanya-tanya, berharap Mas Ray menjawabku. Namun, tetap saja tidak ada jawaban dari mulut Mas Ray. Kenapa dia? Kututup wajah dengan kedua tanganku. Mengapa ketika aku sudah begini, kamu gantungkan perasaanku begitu saja, Mas? Air mataku terus saja mengalir. Aku merasa sudah tidak dianggap lagi olehnya. Rasa rindu dan cintaku seakan tidak dihargai Mas Ray. Ratih. Mas Ray memanggilku. Dia memanggil namaku. Dia mendekat, lebih dekat dari posisi kami sebelumnya. Kubuka wajahku. Aku tersenyum ke arahnya. Namun, apa yang terjadi? Datanglah seorang perempuan mendekat di tengah-tengah kami. Dia seakan menghalangi pertemuan kami. Perempuan itu mendekat ke arah Mas Ray. Dia menggandeng tangan Mas Ray di depanku. Aku menyaksikannya. Di mana dia? Mengapa tiba-tiba perempuan itu datang? Perempuan itu memakai cadar berwarna hitam. Matanya sangat indah kulihat. Namun, mengapa dia menggandeng Mas Ray? Lalu, begitu pun dengan Mas Ray. Dia sama sekali tidak menolak. Dia tampak begitu pasrah. Senyum di bibirnya sekejap menghilang, bungkam. Mengapa Mas Ray diam saja? Apa dia tidak memikirkan perasaanku di sini? Aku terdiam membisu menyaksikan perempuan itu semakin menjadi-jadi, seolah ia memaksa Mas Ray menjauh dariku. Ada langkah kaki yang tertahan. Mas Ray seakan enggan melangkahkan kakinya untuk menjauh. Mas Ray menatapku begitu dalam dengan wajah sayu. Mas, siapa dia? Aku mencoba menanyakan tentang siapa perempuan yang sedang bersamanya. Bibirku gemetar, mataku menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sangat sedih. Aku merasa sangat kecewa menyaksikan ini. Namun, ketika Mas Ray akan menjawab pertanyaanku, perempuan itu menutup mulut Mas Ray dengan tangannya. 2 langkah, 3 langkah Mas Ray dipaksa menjauh dariku. Hingga akhirnya
Mas Ray benar-benar jauh dari posisiku. Aku berlari mengejar dengan sejuta kesedihanku. Mas, tak ingatkah semua janji-janjimu padaku? Tak ingatkah perjuangan dan pengorbanan yang selama ini kita hadapi? Mas, jangan pergi. Tolong dengarkan aku. Lepaskan tangan wanita itu dari tanganmu. Mas, aku mohon dengarkan aku. Tolong lihat aku. Berhentikan langkah kakimu sekarang, Mas. Namun percuma saja. Mas Ray hilang dalam sekejap dari pandangan. Entah kemana mereka pergi. Entah kemana perempuan itu membawa Mas Ray. Mas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata aku hanya mimpi. Aku tertidur dan tangan masih mendekap Hafizah. Sakit sekali rasanya dada ini. Keringat bercucuran, terlebih pipi sudah basah dengan air mata. Mimpi ini seperti nyata. Aku bisa merasakan betapa sakitnya, aku bisa merasakan betapa sedih dan kecewanya. Aku tidak bisa membayangkan jika ini benar-benar terjadi. Sudah setengah tahun aku merindukan Mas Ray. Sekali aku bisa memimpikannya, malah begini akhirnya. Mas, aku sangat mencintaimu dan merindukanmu. Aku beranjak ke belakang untuk mencuci wajah. Namun, kuhentikan langkah dan berputar arah ketika mendengar bel berbunyi. Iya, sebentar. Pasti si Siva. Tapi, bukannya dia juga memegang kunci rumah? Apa mungkin Dani? Dia juga memegang kunci rumah. Kami semua memegang satu kunci rumah masing-masing. Dan hari ini adalah hari Rabu. Tidak mungkin Dani pulang dengan tidak memberikan kabar dulu. Kubuka pintu dan melihat siapa yang datang. Ternyata siapa yang datang? Dan cerita pun bersambung.